Jadi kalau untuk Linux One terkait security, eh, bisa dibilang untuk Linux One sendiri itu punya beberapa fitur yang bisa dari sisi security bisa diimprove. Artinya pada saat customer memigrasi workloadnya ke Linux One itu secara hardware kita bisa lihat banyak modul-modul yang bisa dipakai untuk dari sisi security. Contoh yang pertama dari sisi hardware security module. Ini merupakan opsional. Jadi di Linux One itu selain kita bisa running workload kita, kita juga ada modul untuk hardware security module di mana kita bisa melakukan key management lifecycle. Jadi proses enkripsi itu, key enkripsi itu akan di-manage oleh HSM itu di mesin Linux One itu juga. Jadi secara security dia tamper proof dan sudah FIPS level 4 strip 2. Itu salah satu yang opsional yang bisa kita pakai dari sisi key management lifecycle. Yang kedua dari sisi tadi mungkin di depan saya sempat menyebutkan ada on-chip accelerator. On-chip accelerator ini ada juga untuk proses enkripsi. Jadi pada saat workload di encrypt data-datanya, proses itu akan di offload ke dalam on-chip accelerator itu. Jadi tanpa membebani main prosesornya. Dan dia sudah quantum safe ready. Artinya algoritma yang dipakai bisa untuk menghandle kedepannya untuk quantum safe. Dan yang mungkin lebih ke hardware-nya lagi terkait memori enkripsi. Jadi kalau misalkan pada saat misalkan secara kita kalau ngomong security threat itu kan berarti ada eksternal dan internal juga ya Mas ya. Nah khusus yang internal misalkan ada IT operation kita yang mungkin berniat kurang baik, dia bisa saja melakukan dump ke memori. Dan untuk di X86 itu sangat mungkin bisa dilakukan. Tapi dengan memori enkripsi ini, semua proses itu akan terenkrypt. Walaupun IT operation kita yang berniat nakal itu, mau mencoba melakukan dump ke sisi memori itu akan tidak bisa terlihat karena sudah terenkrypt. Dan jadi kalau misalkan kita lihat ke atasnya, kita banyak beberapa use case dari sisi security. Yang pertama tadi enterprise key management yang akan menggunakan hardware security module yang tadi. Lalu ada untuk digital asset. Kalau digital asset itu berarti main fokusnya ialah confidential computing. Artinya workload yang sedang berjalan itu akan secara proses akan terenkrypt sehingga memberi pelindungan terhadap baik eksternal maupun internal threat. Lalu juga ada use case seperti digital asset custody dan IBM Vault. IBM Vault ini lebih ke arah bagaimana customer memberikan perlindungan terhadap secret management seperti user password, lalu juga nanti ada key enkripsinya juga, dan itu akan disimpan ke confidential computing tadi. Lalu mungkin bisa di leverage juga secara digital asset itu bisa untuk tokenisasi juga bisa memanfaatkan hardware security yang ada di Linux One. Jadi itu kira-kira modul yang secara built-in sudah ada di hardware Linux One. Dan mungkin ini beberapa perbandingan antara Linux One dengan x86. Tadi saya sebutkan ada quantum safe ready. Mungkin di beberapa x86 server itu masih belum ada. Mungkin yang terbaru sudah ada juga, tapi secara karena dari sisi algoritma ini IBM salah satu yang penyumbang terbesar, salah satu yang melakukan research terkait algoritma quantum safe. Jadi algoritma itu sudah dipakai atau diinstall di mesin Linux One. Lalu dari sisi enkripsi juga kita bisa lihat throughputnya 3 sampai 9 kali lebih cepat daripada x86 karena ada on-chip accelerator yang tadi. Lalu juga HSM-nya juga FIPS 140-2 level 4 tamper proof, dan LPAR-nya, LPAR yang tadi saya bilang bahwa bisa di-create sampai 85 LPAR itu sudah bisa dibilang air gap installation. Jadi secara hardware itu dipecah dengan dia sudah masuk rate-nya common kriteria IAL 5+. Sebagai perbandingan VMware itu baru IAL 4+. Jadi itu salah satu yang membedakan dari sisi security
di Linux One dan x86. Demikian Mas. Oke, sangat secure sekali berarti kalau gitu ya, Linuxan ya, Mas. Bisa dibilang kalau misalkan mau tidur nyenyak ya bisa di workloadnya di running di Linux One Mas. Oke, dan dari sisi ransomware threat gimana? Kalau ransomware mungkin nanti kita akan berkolaborasi feature yang ada di storage Mas. Oke. Nanti karena storage lebih ke arah immutable kopinya itu yang akan bisa di restore ke Linux One-nya juga. Oke, Mas Rio, makasih. Siap. Mas Josia, di sisi power gimana Mas Josia? Oke, kalau untuk dari sisi power sendiri tetap juga ada untuk security-nya. Tapi sebelum masuk ke sana, saya mau nyapa dulu nih. Selamat pagi. Pagi. Kok pagi bukan itu ya? Oh tadi hai ya. Hai. Halo. Oke. Halo. Oke, masih semangat ya. Oke, tadi ice breaking dulu sebentar. Nah, kalau untuk dari sisi server power seperti apa? Nah, kalau untuk dari sisi server power sendiri, kalau kita lihat di sini arsitektur emang ini untuk yang umum ya. Ada dari sisi hardware-nya, ada dari sisi operating sistemnya, ada dari sisi aplikasinya. Nah, kalau untuk dari server power itu lebih karena kita mainnya di hardware ya. Server power otomatis ya servernya ya hardware-nya. Kita ngejaga dari sisi yang paling bawah. Nah, ini. Kita di sini ada namanya root of trust. Apa artinya root of trust itu? Root of trust adalah kalau di hardware sendiri pasti ada operating system yang level bawah yang disebutkan adalah namanya firmware. Nah, firmware di sini kalau misalkan amit-amit ada seseorang pengen masukin inject virus di sini, antivirus yang di atasnya nggak akan bisa ya, karena dia kan levelnya di atas operating system. Nah, makanya di sini kita menjaga dari sisi level firmware-nya. Di sini kita sebutnya adalah root of trust. Jadi, kalau ada orang yang mau menginject firmware-nya di server power, kita cek dulu nih. Karena setiap firmware punya signature-nya. Kalau signature-nya itu punya IBM, dia bisa install firmware-nya. Berarti emang benar ini punyanya IBM, dari IBM. Kalau misalkan bukan, dia nggak akan bisa. Itulah makanya di level paling bawah firmware-nya kita jagain. Lalu berikutnya dari sisi hypervisor. Susah juga. Hypervisor. Nah, kalau dari sisi hypervisor, kita tadi kalau lihat di slide awal, kita punya hypervisor sendiri, namanya Power VM. Di sisi Power VM otomatis, ya karena itu punyanya server power sendiri, punya IBM, kita bisa tahu bagaimana cara mengefisiensikan hardware. Kalau di yang x86 kan harus third party software ya, hypervisornya. Nanti saya akan lihat, kita akan sama-sama lihat dari third party survei yang ada di namanya NIST. Lalu berikutnya dari sisi OS security. Nah, yang kita support apa tadi? Ada IBM i, iX, dan Linux. Kalau kita lihat hasil-hasil survei yang ada di website lah, mungkin di googling, kita lihat 3 operating system ini yang sangat kuat dibandingkan dengan yang operating system yang lain. Apalagi kalau IBM i dan iX. Hampir saya tidak pernah dengar ada masalah security di kedua IBM i dan iX ini. Lalu level yang ketiga adalah aplikasi. Nah, kalau aplikasi ini dari vendor aplikasi. Pasti punya cara mekanismenya masing-masing, apakah itu dari loginnya, pakai password, atau dan lain sebagainya. Ada patches-nya dan lain-lain. Tapi yang paling penting di sini adalah kalau dari sisi server power, kita jagain di bagian level paling bawah, yaitu firmware. Supaya server firmware ini aman. Supaya tidak diinjak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu dari sisi level server power. Tapi kalau lihat dari sini seperti kayak yang saya sebelumnya, oh ini mungkin karena slide dari IBM nih, kita bisa ngomong lebih bagus lah, lebih wah. Yaudah kita lihat dari third party nih. Kalau third party ini tadi adalah National Vulnerability Database. Ini ada linknya. Kita akan melihat dari sisi hypervisornya. Di sini kalau sudah ada di list ini sudah pasti sudah ada patches-nya. Sudah punya, kalau lihat di atas Power VM ada patches-nya. Kalau di sini saya blok warna merah, ini adalah hypervisor yang sering digunakan oleh customer atau ya mungkin bisa tahu sendiri lah apa, tapi saya blok aja ya warnanya jadi warna merah. Nah, di sini semua yang ada di sini saya ulangi lagi sudah punya patch-nya masing-masing. Saya ingin menggarisbawahi, kita lihat dari jumlahnya. Kalau lihat di sini untuk yang Power VM
jumlah kalau kita search di National Vulnerability Database itu 15. Sedangkan kalau yang hypervisor yang lain itu 700. Jadi kalau kita lihat berapa kalinya tuh yang di sini? Hampir 10 kali lipatnya kali ya, lebih banyak ya. Itu saya ambil di Juli 2024 nih, slide yang ini tuh di Juli 2024. Ini saya ambil Juni 2025, barusan. Kalau sebelumnya Power VM itu 15, sekarang nambah nih, 17.2. Ya seperti yang kita tahu ya, semua hardware, software ini ciptaan manusia, tidak ada yang sempurna. Ya di sini kita lihat nambah 2, sedangkan di sini tadi nambah berapa? Hampir 50. Nah kalau di sini ya, kalau misalkan dari sisi admin, saya nge-patch setahun ya, hampir setahun, itu 2 dibandingkan saya nge-patch 50, ya kita lebih baik nge-patch yang mana? Lebih yang sedikit ya. Dengan kata lain, hypervisornya punya IBM, itu lebih aman, lebih secure. Karena kita untuk nge-patch hanya 2, sedangkan yang lain lebih banyak. Mungkin security dari server power, begitu Mas Reki? Oke, Mas Yosia, ini sedikit pertanyaan ya Bapak Ibu. Mas Yosia tadi sampaikan mengenai virtualisasi di Power. License-nya gimana? Oke, kalau untuk license, untuk server power, nah ini karena server power ini adalah Power VM, itu sudah terinclude di dalam si server powernya. Jadi sudah tidak ada tambahan biaya lagi. Jadi begitu beli server power, misalkan 20 core, ya nanti pasti sudah ada Power VM-nya. Sudah terbawa. Dibandingkan kalau yang lain, ya harus ke third party software. Berarti bisa disimpulkan secure sejak lahir ya? Yes, betul, sejak lahir, sejak brojol, keluar dari pabrik malah. Jadi sudah include fitur untuk security di IBM Power, tidak perlu penambahan software lain, tidak ada license lain, jadi sudah include di dalam fitur OS dari sisi IBM Power. Ya. Nah, bagaimana Mas Heru nih dari sisi storage, keamanannya? Oke, siap. Terima kasih Mas Reki yang kembali ke awal bahwa kita tetap ini adalah dari sisi pengamanan, dari sisi hardware, flash core module ini dia memang dia sudah punya embedded encryption, hardware encryption level, dan dia sudah VIP 2 level 3. Ini salah satu pengamanan security di level physical hardware. Dari sisi storage sendiri, dia sudah ada key-nya, bisa disimpan di local atau di another system. Yang kedua, dia bisa multi-factor authentication. Yang mungkin yang zaman now, kalau ada yang login, dia akan kirim notifikasi sebagai key-nya, OTP, one time password. Dia juga sudah support seperti itu. Tapi saya yakin di sini customer yang hadir dari sisi security yang seperti tadi sudah level firmware, sudah level storage, bahkan sudah ada antivirus, anti firewall, anti DNS, anti, tapi kadang-kadang masih kecolongan juga Pak. Dan itu real life. Bagaimana kita bisa menanggulangi? Salah satu fitur di IBM ada namanya adalah safeguard snapshot. Tetap ujung-ujungnya kita juga harus memproteksi data ini, production volume ini menjadi beberapa kopi yang disesuaikan dengan kebutuhan atau berdasarkan frekuensinya. Misalkan jam 6 dan hasil dari kopi ini adalah immutable, tidak bisa dimodifikasi. Aduh PR ini, tidak bisa dimodifikasi dan tidak bisa diakses. Bahkan saya admin, saya tidak bisa menghapus volume-volume ini. Bayangkan kalau misalkan datanya adalah, nih saya boleh langsung demo atau? Kita akan langsung demokan Pak, bagaimana fitur safeguard copy ini membantu kita untuk melakukan validasi, bahkan kita restoration yang sebelah kiri yang paling bawah, production data. Karena saya yakin sampai saat ini, kalau virus mungkin ada yang sudah punya proteksi. Yang bahaya itu adalah virusnya yang kepala hitam. Kebetulan saya masih agak putih-putih ya Pak, jadi nggak termasuk. Jadi human error atau human interaction itu yang paling berbahaya. Yang punya password super admin atau administrator. Kita akan cek
Mas Fajar, kita sesi demo ini akan dibantu sama Mas Fajar dari Synek Metrodata. Ini adalah kita punya host, Mas Fajar bisa lihat, bisa di-share, ini IP-nya berapa. Windows Server yang sederhana biar kita kelihatan, kita allocate dari storage, size-nya itu 10 tera, ini. Nah ya, kita bisa lihat, isinya adalah 10 tera, dipakainya 56 giga. Benar ya Mas Fajar? Oke, bisa di browse Mas isinya Mas. Bisa di show ada berapa file isinya ini di sebelah berapa ada berapa file? Di select semua Mas dari sini Mas, sebelah kanan ya ini. Ctrl A property Mas. Yes. Ada 549 file. Ini baru keisi 55 giga. Anggap saja ini sebagai file sharing. Dan kita lihat ini adalah connect ke storage flash system 73, bisa buka storage-nya Mas. Ini storage-nya terkoneksi. Volumenya adalah benar ini Mas, yang pool 1 ya. Yang 10 tera, kita bisa lihat. Oke, udah kelihatan Mas. Kita bisa lihat policy-nya Mas. Bisa lihat di policy-nya. Satu volume ini, 160 itu diproteksi setiap 6 jam. Diproteksinya setiap 6 jam. Setiap 6 jam. Dan di retain selama 7 hari. Jadi setiap 6 jam, setiap hari dia akan copy dan disimpan selama 7 hari ke depan. Kalau sudah expire, dia sistem akan menghapus sendiri sistemnya. Dan ini kita tidak bisa modifikasi. Lihat di local snapshot Mas. Ini adalah hasil kopinya. Dan dia menginformasikan. Ya, ini kita bisa lihat data-data yang sudah di-copy. Dan ini bisa lihat usernya Mas, pakai login apa? Usernya adalah saya menggunakan user admin. Hasil copy ini saya tidak bisa hapus, walaupun saya admin. Bisa dicek Mas? Di sini ya, itu. Menu delete-nya tidak ada. Tapi kalau yang bisa scroll ke atas sedikit yang ini Mas, scroll ke atas. Scroll ke atas. Terus sampai kelihatan. Nah, di situ ada kelihatan safeguard-nya yes atau yang bawah, paling bawah, saya proses pengambilan manual, itu no. Kalau safeguard-nya no, saya bisa hapus. Bisa dilihat Mas, menunya, klik kanan yang no. Kecilin dulu Mas. Ini saya langsung akses ke dalam storage-nya. Menu delete-nya ada Pak. Jadi kita bisa hapus. Kapan saya lakukan ini? Misalkan gini, nanti malam saya mau promote, mau update, mau patch. Daripada datanya hancur, saya ambil, bisa dihapus aja Mas? Nggak apa-apa Mas? Delete Mas? Ini kita bisa lakukan untuk backup. Kita bisa lakukan tes, ambil text snapshot manual. Ini kita membackup untuk 10 tera. Kita bisa lihat, bisa klik. Waktunya ini sangat cepat, sehingga ini sudah selesai kita untuk membackup 10 tera. Dan bukan hanya kontennya, tapi full bloknya 10 tera. Proses backup. Apapun yang ada di 10 tera itu semuanya akan terambil. Berapa size-nya? Kalau kita lihat karena ini untuk demo, jadi cukup kecil, 12,5 megabyte yang atas yang ini. Ya, itu kapasitinya. Nah, bagaimana kalau ini kita sudah lakukan proses backup. Jadi hitungannya ini sudah bukan jam. Bayangkan kalau kita punya 10 tera, 20 tera, atau 50 tera data. Bisa lihat ke hostnya Mas? Nah,
ini adalah data-datanya. Bagaimana kalau kena serangan? Pertama adalah kalau kena ransomware. Datanya semua ke-encrypt. Yang kedua, bagaimana kalau adminnya kesel? Gaji nggak jadi naik, suami istri di rumah marah-marah, anak mau beli handphone baru, belum ada, kesel. Ini diformat, Pak. Dan saya baru kena SE 2, sekali lagi, tanggung. Format, Mas. Kesel saya, Mas. Nah, setelah ini baru dapat SP3 sehingga dia tidak mengundurkan diri tapi dipecat, Pak. Tapi ini jangan dilakukan, Pak, ya, di kantor. Ini just demo. Tapi in real life ini kemungkinan akan terjadi karena saya pegang admin. Mas, format, Mas. Ayo, Mas, buruan. Oke. Udah di format, bersih, Pak. Suci. Semuanya nggak ada, hilang datanya. Salah satu-satunya adalah udah komplit, Mas. Oke, Mas, komplit. Close, Mas. Satu-satunya dari mana Bapak bisa recover? Tadi hanya 59 giga, Pak. Bayangkan kalau data itu adalah 40 tera dalam bentuk file kecil-kecil. Pegel, Pak, backupnya. Mas, bisa kita restore? Ini di offline-in dulu, Mas. Jadi ini akan kita restore. Pertanyaannya, kalau saya backup tradisional, saya harus simpan lagi datanya, nungguin seperti itu. Ini sembari ngobrol, Mas Fajar silakan. Ini kita bisa tes. Prosesnya adalah bisa klik, kita mau pilih mana hasil kopinya, atau yang paling dekat atau yang paling jauh, terserah kebutuhan, kita bisa lakukan restore. Restore, Mas. Restore ke volume group. Filenya mana yang tadi, Mas? Snapshot 4 ya? Volume groupnya. Ini, Mas, Windows 140, 160 nih. Restore di tempat yang sama, Mas. Ya, oke. Bisa di online-in lagi, Mas? Bisa di browse lagi? Pak, ada lagi, Pak, datanya, Pak. Dan saya pernah melakukan tes ini di IBM i AS400 dengan 40 terabyte data core system, dan itu berfungsi. Dan fitur ini itu tidak perlu ada additional license, Pak. Bapak boleh cek dengan tetangga kita seperti apa treatment mereka untuk yang immutable copy. Dan ini semuanya sudah GUI dan cukup mudah penggunaannya. Saran saya, kalau misalkan yang sudah menggunakan IBM Storage, silakan maksimalkan. Yang belum, silakan klik keranjang kuning. Ya, Pak. Mungkin itu saja, Mas Regi. Oke, Mas Heru, makasih. Ini agak menarik tadi ya, pernyataan Mas Heru tadi, 40 tera, restore time berapa, Mas Heru? Restore dalam hitungan menit, Mas. Datang menit. Sekarang saya mau nanya ke Bapak Ibu, mungkin dari MC mau berikan souvenir atau gimmick. Average berapa lama waktu dibutuhkan untuk melakukan restore time apabila terjadi serangan ransomware? Ya, Pak, mungkin nanti tanya dari mana? Ya, silahkan. Yang mana tadi yang mau jawab? Average restore time bila terjadi serangan ransomware. Kenalan dulu, Pak, dengan Bapak siapa dari mana? Terima kasih, Pak. Yes. Regi Bambang, Asuransi Ramayana, Pak. Oh ya, baik. Ini average di global atau di Global. IBM, Pak? Global. Berapa tera tadi, Pak? Enggak, misalkan ada terjadi serangan ransomware di sistem, berapa lama waktu dibutuhkan untuk recover atau restorasi kembali ke normal? Average. Average ya? Ya. Average-nya beberapa jam, Pak, tergantung dari besarnya tadi, Pak. Karena misalkan tadi seperti kalau Pak Heru demo kan itu 10 tera, Pak, ya. Di IBM kan tadi saya lihat hanya beberapa detik, Pak. Jadi tergantung dari backup dan total dari berapa teranya, Pak. Oke. Jadi kalau untuk itu sekitar beberapa jam, Pak, average.
Itu pengalaman atau gimana Pak? Pengalaman kita pernah juga Pak dulu, karena kan memang seperti database kan bisa aja korup Pak ya. Ya. Kita harus restore dengan tadi, karena kan pasti pakai tape ya dahulu kan Pak Betul. ya. Itu bisa setengah hari Pak. Setengah hari ya? Ya, Oke. jadi average seperti itu Pak, saya bilang Pak, pengalaman nih Pak. Berarti kalau tadi kita gunakan IBM Storage, perlu berapa lama Pak? Saya lihat hanya beberapa detik ya, Detik ya? mungkin 3 atau 5 detik ya. Betul Pak Heru ya. Pertanyaan dari saya tadi, ini yang untuk Pak Heru. Ini kan snapshot ya, snapshot itu pointer aja atau tadi saya lihat kan perlu beberapa space ya, mungkin mega ya. Betul Pak. Kalau saya lihat pointer betul ya Pak ya? Betul Pak. Iya Betul, ya, pointer. jadi tidak memakan space ya. Ya, untuk pertama, jadi yang pertama itu dia tidak memakan space Pak. Kalau ada perubahan, dia hanya menyimpan perubahannya saja. Dan ya, setiap snapshot itu ini independen Pak. Kalau Bapak mungkin punya pengalaman di snapshot, biasanya kalau parentnya dihapus, childnya itu pada gentayangan Pak, Iya Pak. error. Nah ini enggak Pak, independen Pak. Ya. Walaupun source-nya saya hapus, mau saya tes lagi Pak? Atau di kantor aja Pak? Nanti Gitu. aja. Sudah cukup terbukti kan tadi Pak. Ya, jadi ini independen Pak. Walaupun misalkan tadi kan saya format Pak. Saya lebih kesel lagi, saya punya password admin, saya masuk ke storage, volumenya atau LUN-nya saya hapus. Saya bisa balikin lagi Pak. Minimum itu yang tipe berapa Pak? Ataukah hanya yang versi atas atau karena kan banyak perusahaan ini kan terkait dengan cost dan benefit Iya, Pak. Ya, dan juga pasti akan cek dulu kan Pak itu. Betul Pak, betul. Iya, iya. Jadi begini Pak, dengan Bapak penggunaan yang flash core modul tadi Pak, di dalamnya sudah ada compression. Anggap saja 2:1. Karena license-nya itu tidak berbayar, license-nya sudah disertakan dalam box. Built-in Pak ya. Kenapa, Pak? License-nya Built-in ya. License-nya built-in betul Pak. Jadi Bapak bisa kira-kira mana yang kritikal, Bapak bisa tap sekali dalam 1 hari. Retensinya misalkan 1 hari. Samakan dengan proses backup tradisional existing Bapak. Itu pun much better than the traditional backup Pak. Kalau tidak kejadian, berarti Bapak bisa cek berapa sih si aplikasi atau sistem ini melakukan perubahan data. Kalau cukup kecil, Bapak ada 2 pilihannya. Bapak tambahkan another system, atau Bapak retensinya Bapak panjangkan. Kalau misalkan Bapak panjangkan menjadi 1 tahun, wah saya terima kasih sekali Pak. Karena pasti kapasitinya cukup besar. Iya Pak. Pasti Gitu, Pak. tambahkan di sini. Iya Pak. Mungkin itu Makasih, menjawab Pak? Menjawab Pak. Iya. Baik. Ya, Baik. mungkin, Atau ada lagi? satu aja buat yang tadi Power VM. Ini kan Sosial. dibandingkan dengan tadi hypervisor lain, tidak ada cost tambahan, betul kan Pak ya? Ya, Terkait dengan itu, costnya sendiri itu dibandingkan dengan yang tetangga bagaimana Pak? Kan box plus yang lain itu kan Pak. Nah, itu mungkin kira-kiranya aja gitu Pak, atau berapa kalinya atau sama atau bagaimana? oke. Terima kasih. Jadi kalau misalkan kita melihat server power, kita melihatnya dari sisi TCO-nya sih Pak, kita hitungnya. Jangan lihat dari hanya per box-nya aja. Jadi kita melihat bahwa seperti yang saya infokan tadi, bahwa server power itu bisa menggunakan workload yang besar. Lebih baik kalau misalkan kita konsolidasi berbagai macam, misalkan contoh pakai database. Ada database buat misalkan HR, database buat finance, database buat apa, dimasukkan ke dalam box yang sama. Dan kita lihatnya dari sisi TCO secara keseluruhan. TCO artinya apa? Jadi artinya dari sisi hardware-nya, lalu license yang di dalamnya, bagaimana license buat server power misalkan database-nya menggunakan, contohkan aja ya, kita contohkan pakai Oracle, di mana kalau menggunakan Oracle kita bisa hemat license sampai 30%. Lalu hitung lagi dari sisi hypervisor-nya, hitung lagi dari sisi setelah dikonsolidasi, oh ternyata servernya hanya butuh 1, sedangkan kalau yang X8 mungkin butuh beberapa. Nah kita harus lihat dari keseluruhan, TCO keseluruhannya itu sih Pak. Dan tergantung dari sizing-nya masing-masing. Seperti itu Pak.